Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita kembali diberi nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat kesehatan, kesempatan, apatah lagi iman, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di masjid ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menjadikan beliau menjadi uswatun hasanah di dalam kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita yang sebelumnya. Ini kita membahas tentang beberapa alam yang kemudian ya, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, dan Jannatul Firdaus, di mana ya insan am ini itu arahnya kembali yaitu berpikir tentang kesenangan jasmani. Jadi disampaikan bahwa kesenangan jasmani ini ya ini dilakukan oleh pada umumnya orang. Jadi ketika dia kembali kepada Allah mengharap surga. Jadi beberapa derajat surga, yaitu ada Jannatul Ma'wa, kemudian Jannatul Na'im, dan Jannatul Firdaus. Itu berdasarkan ilmu syariah, ilmu tarikat, dan hakikat. Kemudian masuk pada pembahasan berikutnya tentang manusia khusus. Dia tidak orientasi pada kesenangan jasmani yang berupa surga, ketiga tingkatan itu, tetapi dia berorientasi pada alam qurba, yaitu alam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menuju kepada Allah pencipta surga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita mulai dalam salah satu hadis, kama qala Allah taala fil hadisi al-qudsi, ya hadis kursi ini, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Jadi dalam hadis kursi dijelaskan bahwa insan ini adalah rahasia saya dan saya adalah rahasianya. Jadi memang dilihat dari penciptaan manusia ini itu penuh dengan rahasia Tuhan. Ya. Banyak ayat yang menjelaskan bahwa jadi hakikat kehidupan kita ini adalah rohani. Pertanyaannya adalah, kita yakin bahwa rohani dan jasmani adalah dua unsur yang kita miliki. Tetapi antara rohani dan jasmani ada dua entitas yang berbeda. Rohani ini, jasmani ini merupakan materi. Rohani non materi. Bagaimana hubungan antara materi dengan non materi? Ya, di mana posisi roh di dalam diri kita ini sehingga menyebabkan kita bisa bergerak. Nah, inilah hubungan ini menjadi rahasia. Tidak bisa. Ini betul-betul rahasia Tuhan. Kita tidak tahu di mana hubungannya antara roh kita dengan jasad kita. Sementara dua hal ini berbeda. Tetapi nyata keberadaannya. Karena kalau kita tidak bisa, kalau kita berdiri melihat, berbicara, itu adalah pertanda roh masih ada di dalam.
Nih, jadi memang rahasia luar biasa. Ya. Dan banyak lagi. Dari penciptaan zahiriyah saja banyak rahasia. Ya. Misalnya di anggota tubuh kita ini banyak hal yang kita miliki tetapi kita tidak bisa kontrol. Contoh, ini kuku kita ini itu tumbuh terus menerus seperti rambut. Tapi ada di bagian tubuh kita yang tumbuh memiliki batasan. Seperti gigi. Dia tidak tumbuh terus seperti kuku. Seperti rambut. Kira-kira bisa kita kontrol. Yang kita gunakan ini, apakah kita bisa bilang sudah berhenti, atau kita yang kasih berhenti tumbuh, atau kita menahan rambut jangan selalu tumbuh, atau ketuaan ini kita tahan karena kita yang punya ini, kita yang pakai, kita tidak mau tua, tapi ternyata tidak bisa. Jadi banyak rahasia-rahasia besar di dalam diri manusia. Wa ana sirruhu, dan saya adalah rahasianya. Pencarian Tuhan kita ini untuk kembali, selalu dikatakan dalam Al-Quran bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan proses ketika kita meninggal, roh di mana dan seterusnya, sumbernya bagaimana, proses mawana paktu firruhi pada saat kita dinyanin, itu luar biasa. Jadi memang penuh rahasia. Wa qala azza wa jalla, inna ilmal batin sirrun min sirri. Sesungguhnya ilmu batin, ilmu roh, ini adalah rahasia, salah satu rahasia dari rahasia saya. Aj'aluhu fi qalbi ibadi. Saya masukkan ke dalam hati hamba. Berarti tentang ma'rifat ini memang wilayah hati. Ya. Jadi wilayah hati dominasinya. Wala yaqifu alaihi ahadun gairi. Ya, tidak ada yang tahu selain Allah. Ya, makanya semua orang memiliki pengalaman rohani masing-masing. Enggak ada bisa yang tahu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ana inda dhanni abdi. Bahwa saya ini senantiasa sesuai dengan sangkaan hambaku, prasangka hambaku. Jadi kita ini harus menjaga prasangka baik kepada Tuhan. Nih. Jadi di dalam hati kita yakini bahwa walaupun kita berdosa, tapi kita yakin bahwa Allah ini Maha Pengampun. Allah ini Maha Bijaksana. Allah ini Maha Rahman. Ya, Maha Rahim. Itu harus diyakini. Ya, jangan melakukan prasangka buruk kepada Tuhan. Ya. Ya, contoh sederhana, mungkin Allah ini sudah tidak perhatikan saya, atau Allah ini tidak adil. Oh, jangan sama sekali. Ya. Jadi kita jaga betul prasangka kita kepada Allah. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Karena wa ana ma'ahu, dan saya bersama. Ini hadis kursi ini. Saya bersamanya ketika hambaku ini mengingat saya. Jadi pada saat kita zikir mengingat Allah, itu pada saat itu juga sesungguhnya kita bersama dengan Allah. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Saya bersamanya ketika hambaku itu mengingat saya. Ya. Wa idza dzakarani fi nafsihi, apabila hambaku itu mengingat saya dalam hatinya, selalu berzikir di dalam hati, zakartuhu fi nafsi, maka saya juga mengingatnya di dalam zatku. Wa idza dzakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in ahsana minhu. Jadi kalau hambaku mengingat saya dalam suatu kumpulan atau majelis, maka saya juga mengingat seperti itu, dan bahkan lebih bagus. Cara mengingat kepada hambaku itu lebih bagus daripada cara mengingatnya kepada saya.
Fal muradu minhum fi wujudul insani wa huwa ilmu tafakkur. Ya. Yang dimaksud ya wal muradu minhum min wujudil insani. Ya, ini kan kita bahas tentang bagaimana manusia itu kembali kepada Tuhannya. Maka salah satu aspek yang memberikan pengaruh besar bagaimana jalan kembali kepada Allah dengan baik, maka itu melalui pemahaman tafakkur. Ya, melalui pemahaman. Jadi pemahaman ini yang memberikan pengaruh terhadap jalan kita kembali kepada Allah itu lebih baik. Ya. Jadi Abdul Qadir Jailani memberikan pernyataan salah satu aspek yang memberikan pengaruh besar ketika kita memiliki jalan yang baik kembali kepada Allah adalah dengan pemahaman. Coba kita lihat penjelasan beliau. Kama qala alaihi salatu wassalam, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Bertafakkur sesaat itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Jadi pemahaman ini, ya lagi-lagi yang membedakan antara ibadah dengan tidak memiliki pemahaman, dengan yang memiliki pemahaman jauh sekali, yaitu perbedaan antara 1 tahun. Jadi panjang sekali. Kemudian berikutnya tafakkuru sa'atin khairun min ibadatin 70 sanatan. Jadi ada juga hadis waqala alaihi salatu wassalam. Jadi ini hadis kedua. Hadis pertama tadi bahwa tafakkur sa'ah ya kalau sa'ah itu biasa diartikan 1 jam. Tetapi sa'ah ini dia tafakkur sa'ah, maka dia lebih baik dari ibadah 1 tahun. Kemudian hadis kedua adalah tafakkuru sa'atin khairun min ibadati 70 sanatan. Ada juga hadis Rasulullah mengatakan tafakkur sa'atan itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ini hadis yang kedua. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam tafakkuru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Dan tafakkur sa'ah lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Jadi ada 3 tingkatan. Lebih baik dari 1 tahun, lebih baik daripada 70 tahun, dan lebih baik daripada 1000 tahun. Berarti tafakkur, pemahaman. Jadi pemahaman ini dalam sebuah ibadah itu menentukan kualitas. At-taufiqu fihi ayyukala man tafakkara fi tafasilil furu'i. Dia jelaskan bahwa ini hadis ini kenapa ada hadis begini berbeda-beda. Sekarang dia at-taufiq. Kita kemudian dikompromikan ini hadis. Apa maksudnya ini 3 hadis? Kenapa ada perbandingan berbeda-beda? Ada 1 tahun lebih baik, ada 70 tahun, dan ada 1000 tahun. Ya. Jadi beliau menjelaskan yang dimaksud yang pertama tadi lebih baik dari 1 tahun. Beliau mengatakan man tafakkara fi tafasilil furu'i fatafakkuruhu sa'atan khairum min ibadati sanatin. Kalau ada orang belajar tentang syariah, dia punya pengetahuan tentang syariah bagus, dia salat mulai takbir Allahu Akbar, bacaannya bagus, rukunnya sempurna, khusyuknya bagus, maka ibadahnya itu, tafakkurnya itu lebih baik dari 1000 tahun, dari 1 tahun. Ya. Jadi dia kategori ahli dalam syariah itu perbandingannya 1 tahun. Kedua, hadis yang kedua dia jelaskan lagi. Wa man tafakkara fi ma'rifati ma yajibu alaihi minal ibadati fa khairum min ibadati 70 sanah. Siapa yang tafakkur, berpikir atau memahami ya, fi ma'rifata ma yajibu,
yaitu apa yang mendorong dia untuk beribadah. Jadi dia tahu persis bagaimana memberikan motivasi terhadap ibadah. Ada semangat beribadahnya. Maka disitulah lebih baik daripada 70 tahun. Jadi pemahaman lagi. Jadi tadi syariah, kemudian masuk ke dalam hal-hal yang mewajibkan dia untuk melakukan, mendorong dia melakukan sebuah amal, perbuatan, ya, ibadah. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga dijelaskan, wa man tafakkara sa'atan fi ma'rifatillahi ta'ala fa khairun min ibadati alfisan. Dan siapa yang memiliki pengetahuan, ya, sa'atan tentang ma'rifat Allah, nah dia paling tinggi. Apa itu? Fa khairun min ibadati alfisan. Disitulah lebih baik daripada 1000 tahun. Jadi ternyata pemahaman ini memberikan pengaruh besar terhadap kualitas ibadah yang kita lakukan. Jadi dia tingkat-tingkat. Ternyata 3 hadis ini itu bertingkat. Jadi ada ilmu syariatnya, tarikatnya, dan ada ilmu ma'rifatnya. Jadi semakin ahli di dalam ilmu ma'rifat, maka kualitas tafakurnya, ibadahnya juga sangat luar biasa. Ya. Wa huwa ilmu irfani a'ni at-tauhidah. Jadi ilmu irfan atau ilmu tauhid, wa bihi yasilul arifu ila ma'rufihi wa mahbubihi. Jadi ilmu tauhid ini, ya, ilmu tauhid ini, ilmu yang mengesahkan Allah, ilmu yang mengenal tentang Allah, itu dikatakan di sini wa bihi yasilul arifu. Dengan ilmu tauhid itulah kemudian orang-orang arif itu sampai pada ma'rufihi, kepada yang dikenalnya, yaitu Allah. Kemudian wa mahbubihi, dan yang dicintainya. Nah, jadi ilmu tauhid ini itulah yang mengantar kita untuk mengenal Allah dan bertemu dengan Allah. Jadi itulah saya selalu menyampaikan bahwa ilmu tauhid ini itu menjadi penting karena dia akan menjadi dasar fondasi keberagamaan kita dan keyakinan kita. Ya, jadi ilmu tauhid ini, ya, sering saya sampaikan bahwa kan pilar agama kita ada 3. Ada Islam. Islam ini melahirkan ilmu syariah, berbicara tentang bagaimana menyembah kepada Allah. Kemudian iman, ini hadis diterangkan, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ketika Jibril dengan Nabi Muhammad berdialog. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kemudian Rasulullah menjawab. Nah, inilah Islam melahirkan ilmu syariah tentang hukum bagaimana menyembah kepada Allah. Kemudian kedua, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Sampaikan kepada saya apa itu iman. Antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusul. Ilmu iman ini melahirkan ilmu akidah. Ilmu akidah ini tentang keyakinan, yang intinya adalah berbicara tentang tauhid. Tauhid ini berbicara tentang zat Allah, mengenal Allah. Ya. Kenapa mengenal Allah? Karena ini yang kita akan sembah. Ya. Allah yang kita akan sembah. Jadi perlu kita betul-betul mengenalnya. Ya. Kan menjadi ironi ketika di dalam salat surah Al-Fatihah kita baca yang disiapkan sebagai surah yang merupakan wadah dialog dengan Tuhan. Setiap ayat yang kita baca di dalam Al-Fatihah dijawab oleh Allah. Tapi persoalannya adalah, apakah sampai hari ini kita sudah mampu merasakan perbedaan Fatihah yang dibaca pada saat kita dulu masih SMP dengan Fatihah yang kita baca hari ini? Apakah kita sudah menemukan perbedaannya? Jangan sampai tidak ada perbedaan, berarti tidak ada kenaikan kelas. Nah, itu yang. Dan sampai Fatihah yang masih saat kita muda, kita sama-sama hafal sampai hari ini, belum menemukan perbedaan
pada saat kita masih muda itu membaca Fatihah dengan sekarang kita membaca Fatihah. Mesti ada perbedaan. Mesti ada perbedaan. Jadi ilmu tauhid ini menjadi penting. Karena dasar ketauhidan. Itulah agak sulit ya. Selalu saya bahasanya khusyuk ini menjadi hal yang sangat mendasar di dalam salat. Cuma persoalannya khusyuk ini sebenarnya dia berangkat dari pengenalan. Agak susah kita mengurai tentang khusyuk ini ketika gambaran Tuhan ini itu sedikit di dalam diri kita ini, dalam memori kita, di dalam hati kita. Sedikit, ya. Lebih kuat nama-nama yang lain daripada nama Allah di dalam. Gambaran yang lain itu lebih kuat daripada gambaran Allah di dalam hati. Ya. Lebih kuat ini nama mobil, nama rumah daripada nama Allah di dalam. Ya. Kita merasa sangat terganggu kalau mobil kita ada lecet. Sampai di sini lama di bawah. Rumah rusak dan lain-lain. Tapi kalau kita tertinggal salat, kita tidak merasa sesuatu yang hilang dan tidak merasa menyesal ketika kita tidak salat berjamaah. Karena lebih kuat nama mobil di dalam daripada nama Allah. Nah. Jadi kan selalu kita dengar kata-kata bijak dari para sufi bahwa dunia bukan kita benci, indah. Tapi dunia itu di tangan. Jangan dimasukkan di sini. Kalau dimasukkan di sini, dia kasih sakit kita. Dia kasih stres kita. Dikasih gini. Di mana wilayah itu? Itu adalah wilayah tauhid. Ya, wilayah tauhid. Karena inilah yang akan mengantar. Syariah itu bekal. Ya. Makanya dia selalu berbicara tentang pahala. Ya, bekal. Yang melakukan perjalanan itu adalah rohani kita untuk menuju kepada Allah. Sedekah itu adalah bekal. Ya. Pahala itu adalah bekal. Ketika kita sampai ditanya apa yang kamu bawa? Saya bawa pahala salat, puasa, zakat. Sekalinya dia periksa bekalnya. Nah kan bekal ini namanya bekal, ya. Dia hanya penopang perjalanan. Sekalinya ditanya apa bekalmu? Bekal salat, puasa, zakat, naik haji. Coba mana saya lihat. Ternyata bekalnya itu tempatnya bocor, karungnya bocor. Karungnya bocor. Kenapa bocor? Kan pengikat karungnya itu menjadi kuat ikhlas. Kapan melakukan itu ternyata tidak ikhlas, bocor itu. Enggak jadi. Lalu apa? Karena sudah diminta, serahkan yang kamu bawa. Setelah dia mau serahkan yang dia bawa, bocor bekalnya. Nabi bilang jangan dulu menghadap. Kamu tidak memenuhi syarat menghadap karena bekal yang kamu bawa bocor. Nah, kan begitu misalnya. Analoginya begitu. Tapi tauhid ini, yang tadi ini kan beda. Ada yang inginkan surga, ada yang menginginkan Tuhan. Ya. Wa natijatuhu at-tayrani birruhaniyah. Dan puncaknya, ya, ini yang arif tadi, karena yang khus, yang manusia khas ini, wa natijatuhu, dan puncaknya ma'rifat ini adalah at-tayrani birruhaniyah. Rohaninya itu terbang. Ya. Terbang. Ya. Jadi kalau bahasa terbang itu apa yang diingat itu burung. Ya. Nah, itu ya. Tapi bukan seperti itu. Terbang itu dalam alam purba itu yaitu spiritualitas. Ya. Ila alamil qurbah. Ya, menuju ke alam qurbah, menuju ke alam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal abidu sayyarun ilal jannah. Jadi beda tadi. Arif ini melalui tauhidnya yang kuat itu masuk ke dalam alam qurbah.
dia langsung menuju kepada Allah. Wal fal abidu sayyarun ilal jannah. Tapi ahli ibadah, nah ini tadi kan arif ya, para wali nih. Kalau ini ahli ibadah yang kuat ibadahnya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya luar biasa. Sayyarun ilal jannah. Jadi beda ini. Kalau tadi arif terbang menuju Allah. Ya. Kalau ahli ibadah sayyarun ilal jannah, berjalan menuju surga. Beda levelnya tuh, beda levelnya. Ya. Wal arifu tayyarun ilal qurba. Sementara orang arif billah itu adalah terbang menuju Allah. Kalau ahli ibadah berjalan menuju surga, menuju ke tempat, ya, menuju ke derajat surga tadi. Ma'wa jannatul na'im, jannatul firdaus. Dia menuju kepada suatu tempat yang merupakan tempat yang dijanjikan oleh Allah yang sangat luar biasa. Tapi bukan salah, ya. Jadi orang kalau kita mau masuk surga bukan salah. Jadi kita tidak berbicara salah, enggak. Ini berbicara kualitas orang menuju kembali kepada Allah. Ya. Jadi kualitas. Ya. Jadi ahli ibadah ini dia menuju surga, berjalan menuju surga, tapi ahli arif berdasarkan tauhid yang kuat itu terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Spiritualitasnya yang kuat. Ya. Wa qala ba'duhum fi haqqihi, jadi para ulama mengatakan begini. Qulubul asyikina atau qulubul arifin laha uyunun. Hati orang-orang arif ini memiliki mata. Ya, memiliki mata. Tara ma la yarahu an-nazirun. Jadi orang arif ini hatinya memiliki mata yang mampu melihat yang tidak dimiliki atau tidak dilihat oleh pada umumnya orang. Jadi orang arif ini punya firasat, ittaqu firasatal mu'minin. Jadi memang, jadi orang-orang arif itu punya firasat itu, takutlah karena itu benar. Karena dia mampu melihat yang tidak dilihat oleh pada umumnya orang. Bi ajnihatin tatiru bi ghairi rishin. Karena dia terbang, ya, dia analogikan. Dia terbang dengan sayap yang tidak memiliki bulu. Jadi kan kalau burung terbang, kalau tidak ada bulunya, tidak bisa terbang. Tapi orang arif ini, dia terbang tanpa bulu. Ya, dia ada sayap tanpa bulu. Tapi dia bisa terbang. Ya, ini bahasa analogi dari orang-orang arif. Bahwa seperti itulah orang arif. Ila malakuti rabbil alamin, ya, kepada alam malakut Allah Subhanahu wa taala, ya, alam gaib. Fa hadza tayyaru yakunu fi batinil arifi wa huwal insanul haqiqi. Jadi terbangnya orang arif ini, ya, melalui kemampuan spiritual atau batin ini, wa huwal insanul haqiqi, yaitu betul-betul yang berfungsi adalah insan hakikinya, hakikatnya sebagai manusia yang berfungsi. Wa huwa habibullah azza wa jalla, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa mahramuhu wa urusuhu. Nah, jadi beliau menjelaskan bahwa ternyata orang arif itu adalah mahramnya Allah. Ya. Jadi beliau menggunakan kata mahram. Ya, kita ini populer kata mahram di dalam komunikasi verbal kita sehari-hari berkaitan dengan nasab. Itu kan kita menggunakan kata mahram. Apa itu mahram? Yang tidak bisa dinikahi karena dianggap sangat dekat. Ya. Kalau mahram, auratnya itu, ya, itu tidak seperti aurat pada umumnya orang. Kalau orang yang lain bukan mahram, haram melihat rambutnya. Ya. Perempuan yang bukan mahramnya haram melihat rambutnya. Tetapi kalau wali ini
ternyata dia dianalogikan sebagai mahram. Begitu dekatnya dengan Allah, bahasa mahram yang digunakan berarti dia dekat, bisa melihat. Nah, bisa melihat. Kemudian yang kedua mengatakan wa urusuhu. Wa urusuhu ini adalah pengantin. Jadi mempelainya. Jadi orang arif ini adalah pasangannya Allah, kekasihnya Allah. Begitu dekat sampai dikatakan bahwa dia adalah pengantinnya. Ya. Kama qala Abu Yazid Al-Bustani ahlullah hum araisullahi wa fi riwayatin awliya Allah hum araisullahi fala ya'riful araisa illa mahramuhum. Ya, jadi katakan bahwa kenapa dia analogikan bahwa orang arif ini, para wali ini seperti pengantin. Ya, karena itu pengantin kan tidak boleh, sangat rahasia itu, yang boleh lihat cuma suaminya, yang lain tidak boleh lihat. Nah, ternyata orang arif ini dia tidak ada batas antara Tuhan, karena pengantin baru itu tidak ada batasnya itu, tidak ada yang ya pakaian saja tidak boleh membatasi, karena itu pahala. Maka itu analoginya orang arif dengan Allah itu tidak ada batasan. Begitu kecintaan itu sangat luar biasa. Ya. Wa hum muhaddaruna bi hijabil insi, karena mereka itu mabuk. Jadi para kaum sufi ini, para arif billah ini, para wali ini itu mabuk dengan dibatasi oleh hubungan yang sangat intim dengan Allah Subhanahu wa taala. La yarakum ahadun ghairallahi ta'ala. Wa qala azza wa jalla fil hadisil kursi awliya'i tahta qibai la ya'rifum ghairi wa la yaran nasu fi zahiri minal urusi. Ya, ini wa qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi al-waliyu raihanullahi fi ardihi. Para wali ini, ya, para wali ini raihanu adalah parfum, ya, parfum Allah di dunia. Jadi betul-betul ini para wali ini mendapat posisi yang sangat luar biasa di hadapan Allah, ya, karena dia begitu dekat sehingga para wali ini dianalogikan sebagai parfum Allah di dunia. Yashumuhu siddiqun, yang bisa mencium itu hanya orang-orang yang siddiq. Fatasilu raihatuhu ila qulubihim. Baunya ini sampai ke hati mereka. Fayatasyaaquna bihi ila maulahum, sehingga mereka memiliki kerinduan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatasdadu ibadatuhum ala tafawuti akhlaqihim bihasabil fana. Lianna ziyadatil qurbah takunu ziyadatal fana. Ya, jadi ketika mereka rindu maka bertambahlah ibadah mereka. Ibadah mereka semakin bertambah sehingga mereka mengalami yang namanya fana. Ya, tidak ada lagi di dalam dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi. Lagi berapa menit itu? Kita, berarti kita cukupkan menonton. Jadi ini tinggal sedikit untuk bab ini sebenarnya, cuma ini nanti tidak ada waktu kita. Sambungannya ini tinggal dia berbicara tentang karamah. Ya, sedikit lagi, 1 menit, 2 menit. Jadi wali itu identik dengan karamah, Pak. Ya. Tetapi ternyata karamah ini itu menjadi ujian. Karamah ini sebuah kemampuan yang sangat luar biasa atau kemampuan supranatural di luar dari kemampuan akal pikiran kita. Tetapi ternyata ini karamah itu wali menghindarinya, karena dia katakan bahwa itu karamah haidul rijal. Itu karamah yang dimiliki oleh wali itu, dia usahakan, dia tidak mau sebenarnya, tapi
dia dikasih, tapi dia tidak boleh berhenti di situ karena dia menjadi penghalang. Makanya dia katakan itu karamah bagi wali seperti haidul rijal, seperti haidnya laki-laki. Haidnya laki-laki. Itu kan kenapa di kategori, saya cari penjelasan kenapa beliau mengatakan bahwa itu karamah bagi orang wali seperti haidnya laki-laki. Ternyata dia diambil kias dari perempuan, bahwa itu perempuan kalau haid itu agak malu kalau ketahuan haid, apalagi kalau dilihat darahnya tembus, dia agak malu. Wali itu kalau ketahuan bahwa ada karamahnya, dia malu sekali, sangat malu. Kedua, kenapa dikatakan haid? Bahwa karamah yang dimiliki oleh para wali itu dikatakan haid, karena itu haid pada perempuan mencegah untuk beribadah, Pak. Kalau haid perempuan haram salat, haram pegang Al-Quran, haram masuk masjid. Berarti haid itu secara syar'i membatasi beribadah. Maka wali tidak mau kalau dia dibatasi, tidak mau dia berhenti dibatasi untuk bermunajat kepada Allah. Sementara karamah ini bisa-bisa dia terlena di karamah, jadi dia mengganggu nanti dia untuk mengingat Allah. Nah, padahal orang sekarang belajar ini mau kalau dapat keahlian, kemampuan mengobati kemampuan ini, ternyata menurut wali itu dia hindari, jangan. Karena dia anggap bahwa itu membatasi saya, menghalangi saya untuk beribadah. Nah, itu yang terakhir ini. Ya, langsung saja intinya ya, saya sampaikan. Saya kira sampai di sini yang kita sampaikan untuk bab tentang bagaimana tingkatan manusia ini menuju kepada Tuhan. Nah, itu sudah sampai di sini. Nanti pasal berikutnya yang kita lanjutkan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang menarik dari dan makin ini sekarang tentang semangat itu bagaimana yang kita lakukan. Ya, tapi juga dijelaskan bahwa nilainya bagaimana kita dan tahu mungkin ada cara-cara itu bagaimana yang apapun itu yang sangat tahu. Kemudian kedua, apapun itu berpikir atau hal-hal yang kita buat produksi apapun. Di mungkin ada kabarnya kita tahu. Akan membantu seperti pengosongan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat redaksi di sini sebenarnya, jadi dia kasih tingkatan terhadap tingkatan ilmu. Jadi tafakkur itu sesungguhnya sama. Jadi pemahaman atau ilmu tentang syariat itu memiliki implikasi itu kebaikannya itu banyak, tetapi dia agak lebih dibawa dari tentang tasawuf dengan ma'rifah. Ya, jadi pemahaman tentang syariat ini itu bagus, sangat bagus. Tetapi ketika dibandingkan dengan pemahaman tentang ma'rifat, nah itu ma'rifat lebih tinggi. Jadi dia bagi sebenarnya ilmu ini. Jadi orang bisa ahli di bidang syariah itu tetap juga dapat.
Ya, tetap dapat jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa. Ya, tetap dapat. Ya. Jadi kalau ada orang kayak tadi malam ini kebetulan ada takziah. Ini dia sampaikan bahwa bagaimana itu Ustaz? Ini kan kita selalu dengar bahwa kalau kita salat ini di samping ada secara syariat, harus kita tasawufkan, harus kita betul-betul memahami. Kalau tidak ini sepertinya kita ini kurang harapan ini ya di akhirat. Tidak seperti itu sebenarnya. Ya, jadi orang yang konsisten istiqamah di syariah itu tetap akan mendapat nur syariah namanya. Maka itu dipersiapkan adalah jannatul ma'wa. Jadi kemampuan di situ syariah itu ada jannatul ma'wa. Naik sedikit ada jannatul na'im. Ada naik lagi pendalaman tentang tasawuf, ada ya ma'rifat, ada jannatul firdaus. Naik lagi ada alam kurbah. Ya. Jadi tafakkur itu sebenarnya ya, kalau tafakkur ini kan biasa kalau kita tafakkur tanpa identik dengan berpikir diam. Ya sebenarnya itu juga sebenarnya, tetapi yang makna ini adalah memiliki pemahaman, tingkat pemahaman yang lebih baik, maka itu berimplikasi pada tingkatan seseorang. Tapi tafakkur itu secara umum adalah berpikir sesuatu, memusatkan pada sesuatu itu dengan memahami dan melihat makna di balik apa yang kita pikirkan. Ya. Jadi kita memikirkan makna lebih dalam dari apa yang kita pikirkan atau kita ucapkan. Ya, atau kita ketahui. Jadi mencari makna. Nah, contoh misalnya, kenapa pergi di masjid ini berjamaah begitu afdal perbandingannya antara 1 dengan 27. Nah, kan kalau kita sampai syariat saja mengatakan begini. Kalau kita salat berjamaah di masjid, maka pahalanya adalah 27. Kalau kita di rumah 1, berarti kita untung berapa? 26. Sudah selesai. Itu pemahaman syariah. Sudah kita. Tetapi saya mau tingkatkan pemahaman saya. Saya bertanya, mengapa salat berjamaah itu sangat dianjurkan dan memiliki pahala lebih banyak? Saya pikirkan, saya tafakkur, saya memahami, saya baca referensi begini. Akhirnya saya dapatkan bahwa ternyata kalau kita ke masjid bukan hanya sekedar salat, tetapi di situ ada silaturahmi. Kita bertemu dengan saudara kita, lalu kita kemudian salam. Langkah yang setiap pikul khutwatin ke sini itu juga adalah pahala. Di sana ada fungsi sosial. Salat berjamaah itu adalah gambaran miniatur kehidupan sosial. Contoh, pada saat kita salat berjamaah, imam itu kan cuma 1, tidak boleh 2. Kapan 2, kacau itu jamaah. Tidak bersamaan habis Fatihahnya. Tidak boleh, harus 1. Maka itu memberikan makna kepada kita bahwa di dalam satu masyarakat tidak boleh banyak pemimpin yang masing-masing punya pendapat. Harus ada 1 orang yang bisa dijadikan panutan, ya, bisa dipercaya, yang bisa memberikan kita nasihat. Kalau banyak agak susah. Kenapa ini barisan ini harus lurus dan rapat? Karena di dalam suatu masyarakat harus ada kita komitmen bersama. Mulai dari imamnya, kemudian jamaahnya harus lurus. Satu tujuan kita dalam masyarakat ini, bagaimana masyarakat ini bersih, rukun, dan kita harus komitmen bersama dengan harus rapat. Nah, berarti kita dapat. Yang lain saya pikir lagi, masa hanya itu? Kenapa sampai 27? Saya pikir lagi, kayaknya bukan hanya itu. Ternyata kita ke masjid di sini, ternyata disitulah sesungguhnya kita di hadapan Allah itu tidak ada yang lain kecuali ketakwaan. Mau presiden, mau gubernur, mau camat, mau siapa, terhormat, kaya, miskin, kalau masuk di masjid, biar jutaan, puluhan juta sepatunya, pasti dia simpan di atas, di luar. Tidak boleh ada di sini.
Kalau pejabat di belakang, kau di belakang. Biar orang miskin, orang tidak terhormat, dia duluan pasti di depan. Maka di sini adalah yang masuk di sini tidak ada pejabat, tidak ada orang kaya, tidak ada terhormat. Yang masuk di sini adalah hamba Allah. Sama-sama kita. Mau presiden, letakkan juga kepalanya di lantai. Tidak ada kalau dia presiden, setengah sujudnya karena dia presiden. Tidak ada itu. Nah, itu kita dapat. Di situ kebersamaan yang sangat luar biasa. Dan banyak lagi yang kita dapat. Ya. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Bahwa itu tadi tafakkur secara syariat itu mantap. Karena dia sudah datang ke masjid, tapi hanya sampai pada pemahaman 27 pahala. Sudah selesai. Tidak paham lagi. Sudah, saya ke masjid dapat 27. Daripada saya ke rumah, di rumah, satu saja. Tapi saya tidak hanya sampai di situ. Saya mau lagi pemahaman saya. Nah, masuklah. Bahwa ternyata salat itu adalah miniatur kehidupan sosial. Saya dapat nih unsur sosialnya. Kalau ada jamaah tetap kita, Pak, tiba-tiba tidak muncul, pasti bertanya gitu, fungsi sosialnya itu jamaah. Mana Pak ini, Pak Haji ini, kenapa tidak muncul? Sudah 3 hari. Dia bilang, oh masuk rumah sakit. Tadi itu mungkin kecelakaan atau dia sakit, kambuh penyakit apanya. Begini, kita sama-sama, Pak Imam bilang, kita sama-sama sebentar kita jenguk. Kita jenguk ke rumah sakit. Nah, kita jenguk, itulah memang kita kewajiban kita sebagai masyarakat untuk memberikan motivasi. Sampai di sana beliau merasa bahwa betul-betul ini kebersamaan luar biasa. Akhirnya itu yang membuat dia sembuh karena merasa bahwa ternyata saya ini betul-betul dianggap sebagai kita dilihat, kita ada persaudaraan. Itu adalah bahagian dari obat. Nah, kan begitu tuh fungsi sosial di dalam salat. Jadi begitu Pak sebenarnya. Jadi itu tadi tingkatan itu, pemahaman itu berpengaruh terhadap kualitas ibadah. Tidak hanya sampai pada persoalan dapat. Tapi itu semuanya bagus Pak, semuanya bagus. Tapi dia akan dapat sesuai dengan tingkat pemahamannya. Yang pertama Jannatul Ma'wa, kemudian Jannatul Naim, kemudian Jannatul Firdaus, kemudian alam kurba. Ya. Jadi kalau dia adalah basisnya atau dasarnya adalah syariah, maka dia adalah perjalanan menuju surga. Dia berjalan. Tapi kalau dia dasarnya adalah spiritual, akidah, tauhid yang kuat, maka dia terbang. Mana lebih cepat kalau kita jalan dengan terbang pesawat? Nah kan terbang lebih cepat. Ya, dan lebih mahal juga biayanya. Nah ini, jadi begitu maksudnya. Saya kira begitu ya. Dalam saya proses saya berpikir bagaimana cara mengembangkan terus terang ini sudah dilakukan. Kalau terus bertahap dulu tidak sebagainya tidak bisa. Tidak, masker tidak. Kalau saya berulang, saya berulang mencari kegiatan lain. Saya pernah dihukum, itu orang tua semuanya bekerja di bandar, dan sebagainya. Kenapa? Karena yang bilang kalau lu terus bisa bingung, bisa, iya, ya bisa ada kegiatan lain. Apa tidak sadar misalnya? Jangan orang terus bingung itu. Orang sudah itu apa yang kita? Bagaimana itu? Oke. Jadi kita masih berangkat dari tafakkur. Itu adalah pemahaman. Jadi tafakkur ini tidak membatasi kita harus duduk di masjid dan seterusnya. Lagi-lagi tafakkur ini adalah sebuah pemahaman. Jadi kita boleh jadi PNS, boleh jadi karyawan, boleh pengusaha. Tetapi karyawan kita harus kita pahami betul. Bahwa saya ini pegawai negeri. Jadwalnya itu mulai dari ini dan ini. Dan saya punya kewajiban ini. Nah, kita harus pikirkan itu. Harus memiliki pemahaman betul sebagai abdi negara. Dan juga pengusaha seperti itu. Ya kalau dia tidak pikir, maka kualitas pelayanannya atau kualitas sebagai abdi negara itu juga bertingkat Pak. Contoh, tidak terlalu berpikir tentang regulasi bahwa jadwal masuk itu PNS setengah 8.
Ya dia masuk jam 8, jam 9. Nah, ini pemahamannya kurang, Pak. Tidak terlalu dia disiplin. Dia tidak terlalu masuk ke dalam pemahaman. Biasa saja. Dia terlambat, dia juga tidak bersalah. Lambat juga tugas yang sudah dikasih deadline bahwa ini selesai, biasa saja. Tapi yang mengikutkan tafakkur pemahaman terhadap tugasnya, sudah jam berapa nih? 7:30. Rumahku jauh, perjalanan 20 menit. Setengah jam 7 minimal saya sudah harus berangkat. Wah, itu ikut pemahamannya, Pak. Ikut tafakkurnya itu, Pak. Nah, jadi tafakkur ini kita implementasikan dalam bentuk implementasi perilaku kita sehari-hari dalam kehidupan sosial. Ya, jadi tadi tafakkur ini jangan dipahami bahwa tafakkur itu duduk saja di situ tanpa bekerja. Tidak begitu juga itu. Bahkan dilarang. Tetapi kalau pertanyaan tadi yang membuka bagaimana menyeimbangkan, sebenarnya tidak bisa kita seimbangkan, ya, dunia dan akhirat. Allah memberikan kita waktu di dalam sehari semalam 24 jam, Pak. 24 jam. Terlalu banyak dunia tak, Pak. 24 jam. Allah coba minta 5 kali wajib menghadap. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 5 menit itu kalau ada orang salat subuh 5 menit, salat maghrib 5 menit, itu luar biasa itu. 5 menit. Maka oke, kita hitunglah. 5 kali 5. 25 menit saja Allah minta kita menghadap sama Allah. Wajib. Yang lain itu kita yang setting, sunnah. Mau kita salat, mau tidak. Mau puasa, mau tidak, kita punya. Kita yang ngatur. Cuma 25 menit Allah minta. Dari 24 jam. Berarti waktu penuh kita miliki adalah 23 jam 45 menit. Coba bayangkan. 23 jam 45 menit kita yang pegang kekuasaannya. Kita pakai tidur 8 jam. Kita pakai bersama dengan istri setengah jam atau 1 jam misalnya. Lama itu. Kita pakai bermain-main dengan anak kita. Kita pergi menonton, kita pergi rekreasi, kita pakai menonton. Banyak sekali kita bikin acara 23 jam lebih. Masih bilang diseimbangkan? Tidak mungkin seimbang. Terlalu banyak waktu kita untuk dunia ini. Terlalu banyak, Pak. Jadi sementara Allah tidak pernah menyuruh kita mencari dunia. Allah mengatakan, carilah akhiratmu, jangan lupa duniamu. Orang sekarang selalu balik, cari duniamu, jangan lupa akhiratmu. Enggak, kita enggak disuruh cari dunia. Kita disuruh cari akhirat, tapi jangan lupa duniamu. Sekarang kan biasa bilang, carilah duniamu, jangan lupa akhiratmu. Terbalik itu, Pak. Terbalik. Ya, jadi begitu itu. Jadi tafakur ini itu adalah pemahaman terhadap ibadah yang kita lakukan. Semakin dalam pemahaman kita, maka itu akan semakin berpengaruh terhadap kualitas yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa ini kan memang tasawuf ini materinya. Jadi beda memang kalau kita berdebat tentang cara salat, fikih dan seterusnya. Memang ini agak-agak ke dalam ini. Jadi tujuan hakikat kita sebagai hamba ini itu menjadi hal yang sangat terpenting di dalam pembahasan ini. Jadi ini kembali kepada Allah ada dua. Ada yang masih berpikir tentang kesenangan jasmani. Masih berpikir kalau mati kan nanti maukah masuk surga, wah tempatku nanti enak. Ada nanti bidadari ku temani. Karena masih diantar pemikirannya bahwa di dunia bersama perempuan itu enak. Maka masih dipikirkan itu di akhirat itu bersama dengan bidadari. Tapi itu lagi-lagi tidak salah ya. Ini karena memang pembahasannya begitu ya. Jangan bilang, Ustaz tidak suka bidadari. Bukan begitu, bukan. Ya, ini kita berbicara tentang kualitas ibadahnya. Nah itulah tadi kenapa bahwa ini yang sifatnya jasmania ini kita masih membawa sifat-sifat jasmania ini, kesenangan jasmania ini ke akhirat. Makanya masih kita berpikir surga.
Karena di dalam surga itu yang kita tahu bahwa pokoknya apa yang kita mau makan tiba-tiba ada. Kita mau minum ada. Tajri min tahtiyal anhar. Tempat itu kita tempati di bawahnya mengalir air madu dan seterusnya. Selalu bayangan-bayangan di dunia yang kita bawa ke sana. Padahal tidak ada, tidak bisa. Itu surga tidak pernah mampu kita bayangkan. Berapa sih kenikmatan di dunia ini, tidak ada apa-apanya. Itu surga itu. Begitu luar biasanya itu. Cuma kan kita ini berdasarkan kualitas pribadi kita, jika kita masih berpikir tentang bahwa kesenangan di dunia ini, kemudian kita mau persepsikan bahwa di akhirat nanti saya juga mau begini, saya mau tinggal di istana, pokoknya ada setiap kamar 700 dan satu kamar adalah bidadari, dan itu bisa semua dia lakukan, layani. Karena di sana tidak ada beol, tidak ada lemah, semuanya kuat. Dan tidak ada umur kita. Jadi orang tua ini tidak ada masuk surga. Karena umurnya kembali kayak muda semua. Jadi begitu. Nah, inilah yang kita bahas ini sebenarnya. Jadi bukan kita tidak suka surga, tapi memang pembahasannya itu tentang kualitas pribadi untuk kembali ke surga. Saya kira mungkin cukup. Saya kira mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi berkah buat kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'am hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.